Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002. Nah, dalam hadis ini kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, ya jangan memiliki lisan yang kotor. Oleh karenanya, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlaknya mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya, karena lisan itu ungkapan hati. Kira-kira apa ya arti dari lisan itu cerminan hati? Nah, jadi setiap seseorang berbicara, kita itu bisa langsung tahu loh gimana kesombongannya, gimana tawaduknya, gimana husnuzonnya atau suuzonnya. Semua itu bisa terlihat dari lisan. Terlihat dari ungkapan-ungkapannya, jadi bisa menggambarkan isi hatinya. Maka benar jika demikian, standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk atau tidak adalah dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Nah, bahkan tatkala kita ingin menyampaikan kebenaran sekalipun loh, seperti menyuarakan yang hak, ingin menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan ketika kita ingin menyampaikan tauhid. Intinya, dalam setiap kegiatan apapun itu, kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar sehingga membuat orang lain lari atau bahkan tidak bisa menerima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Dalam salah satu hadis disampaikan bahwa ketika sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya mereka membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan kepada Nabi, melainkan mereka datang hanya untuk mengejek Nabi. Mereka mendoakan keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, "Assalamualaikum ya Abu Qasim," atau berarti kebinasaan atasmu wahai Abu Qasim. Kalau orang-orang mendengar sepintas, seakan-akan mereka berkata Assalamualaikum, yang berarti keselamatan bagi engkau. Tetapi di sini huruf lamnya mereka hilangkan, sehingga artinya menjadi semoga engkau cepat mati. Maka Nabi menjawab wa'alaikum, atau yang berarti kalian juga. Cukup Nabi yang menjawab doa keburukan mereka juga. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala tidak kuat tatkala mendengar suaminya dicerca oleh orang-orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan membalas, "Waalaikumsalam laknatullah yang alaikum wa ghadabullah yang alaikum ikhwatal qiradatul wal khanazir." Yang artinya semoga kalian cepat mati, laknat Allah bagi kalian, murka bagi kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah yang artinya, wahai Aisyah, jangan engkau menjadi orang yang mulutnya kotor. Hadis riwayat Muslim nomor 2165. Aisyah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata salah dan Aisyah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita menyeru kepada tauhid, kepada sunnah, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut, apalagi kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang Yahudi saja kita diminta memilih kata-kata yang baik, apalagi kepada sesama Muslim. Kalau kita mendebat dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40.
Maksud dari surah ini, kita diperbolehkan berdebat dengan ahlul kitab, tapi dengan syarat melalui cara-cara yang baik. Nah, bila dengan ahlul kitab saja kita disuruh berdebat dengan cara yang baik, apalagi dengan sesama muslim atau orang-orang yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, apalagi dengan yang sama-sama menginginkan kebaikan, maka jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat dosanya, bahayanya, kita akan dimurkai oleh Allah. Ingat, dalam hadis tadi, dalam Sunan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, dan sungguh-sungguh benar Allah benci kepada orang yang berkata kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tetapi bila kotor dan kasar, maka Allah tidak suka. Apalagi bila kata-katanya tidak benar, apalagi bila tuduhannya tidak benar. Yang perkataannya benar saja jika disampaikan dengan cara yang kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar seperti suka menyindir orang, suka menjatuhkan hati orang lain, suka mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci orang-orang yang seperti ini, orang yang berakhlak buruk. Kalau Anda sudah dibenci oleh Allah, apa yang bisa Anda harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan Anda yang kotor. Maka jagalah lisan, berusahalah berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam skala kecil, misalnya terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita. Jangan terbiasa kata-kata yang kotor, supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.